Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Bapak di daring mikrobiologi kesehatan pertemuan kelima. Mudah-mudahan pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas lumayan berat. Jadi Bapak harap kalian lebih serius dalam mempelajari materi mengenai helmintologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cacing. Kalian sebagai analis harus mampu menganalisis jika ada pasien nanti yang datang ke laboratorium. Kalian harus bisa memeriksa sesuai dengan metode dan pemeriksaan buat parasitologi. Oke, baik, kita mulai buat materinya. Tolong simak baik-baik. Kita lanjut ya. Ini helmintologi sebetulnya ini adalah cabang dari parasitologi. Nah, parasitologi ini berada di mikrobiologi kesehatan. Ini materi yang sangat penting. Kalau misalnya nanti kalian di perkuliahan, ini akan lebih diperdalam lagi. Ya, kita mulai dari definisi helmintologi. Nah, ini berawal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata, helmin sama logos. Helmin sendiri itu artinya cacing, dan logos artinya ilmu. Jadi, ilmu yang mempelajari cacing, ya, ilmu yang mempelajari cacing yang berperan sebagai parasit. Sudah pasti kalau parasit di sini adalah mengambil makanan dan nutrisi pada tubuh manusia. Helmin sendiri ini termasuk golongan invertebrata, ya, mirip dengan halnya ular. Ular juga termasuk golongan invertebrata. Nah, ini berdasarkan bentuk, helmin dibagi 3 filum, ya. Pertama, Nemathelminthes, ini dibagi 2, nematoda usus dan nematoda darah. Platyhelminthes dibagi 2 juga, yaitu trematoda dan cestoda. Dan yang terakhir ini adalah filum Annelida. Nah, oke, ciri-ciri helmin atau cacing secara umum berbentuk bulat, silindris, pipih seperti daun, seperti pita, dan lain-lainnya. Ini masih banyak. Bersifat simetris bilateral, berarti sama kiri dan kanan. Memiliki sistem organ terpisah, kecuali sistem pernapasan. Alat kelamin ada yang terpisah, ada yang hemaprodit. Maksudnya hemaprodit itu dalam satu cacing terdapat 2 kelamin. Bagian luar tubuh dilapisi kutikula yang merupakan turunan dari epidermis. Kalau pada manusia ini bagian kulit terluar tuh sel epidermis. Nah, sedangkan cacing itu dilapisi dengan kutikula namanya. Nah, ini contoh cacing parasit pada manusia itu sebetulnya sangat banyak. Cuman yang akan kita bahas buat perkenalan pertemuan kali ini adalah Ascaris lumbricoides atau disebut juga dengan cacing gelang. Sebetulnya masih banyak yang akan kita bahas, cuman ini hanya beberapa contoh saja. Misalnya Enterobius vermicularis itu disebut dengan cacing kremi, Trichuris triciura cacing cambuk, Ancylostoma duodenale dan Necator americanus itu cacing tambang, Taenia solium cacing pita babi, dan masih banyak cacing-cacing yang lainnya. Oke, nah ini buat tugasnya. Kalian sebetulnya Bapak bisa menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan filum Nemathelminthes, Platyhelminthes, dan Annelida. Tapi biar kalian lebih memahami, Bapak tugaskan di buku laporan bikin tabel perbedaan dan persamaan filum dari ketiga filum tersebut secara lengkap. Lalu contoh spesies nematoda usus, bolehlah minimal 5, contoh spesies nematoda darah, spesies trematoda, dan contoh spesies cestoda. Ya, masing-masing 5 biji boleh. Itu minimal. Nah, ini pembelajaran daring pertemuan kelima, belajar nematoda usus. Spesies cacing yang akan dipelajari tadi Bapak udah jelaskan, Ascaris lumbricoides, ya. Tetap semangat meskipun Bapak mengajar daring. Oh iya, Bapak lupa tidak mengaktifkan webcam ya, karena ini sudah tengah malam. Jadi matanya udah mata panda, nggak apa-apa, jadi lewat layar saja.
daringnya. Nah, ini kita akan bahas dari mulai Phylum Nemathelminthes ya. Ini spesifik phylumnya dulu, Bapak jelasin. Phylum Nemathelminthes merupakan golongan cacing yang bentuknya mirip benang. Dari bahasa Yunani, nema artinya benang dan helmin cacing. Dibagi menjadi dua sesuai habitatnya, yaitu nematoda usus dan nematoda darah. Nematoda usus ditemukan sangat banyak di Indonesia, di berbagai daerah bahkan. Maka sebagai analis perlu mengetahui berbagai hal mengenai cacing. Nah, Bapak sudah jelaskan dari pertemuan sebelumnya bahwa analis itu harus tahu dari mulai morfologi telur, morfologi cacing dewasa jantan, morfologi cacing dewasa betina, siklus hidup, gejala klinis, bahkan sampai diagnosa pemeriksaan. Itu analis harus tahu. Nah, ini nematoda usus sendiri dibagi dua golongan, ya. Soil transmit helmin, yaitu nematoda usus yang ditularkan melalui tanah. Contohnya, misalnya kalian sedang makan, makanannya jatuh ke tanah, nah nanti si makanan itu tercampur dengan telur cacing yang ada di tanah, lalu kalian memakan makanan tersebut. Atau misalnya kalian udah pegang tanah atau main tanah, lupa tidak cuci tangan, mengambil makanan, lalu nah itu termakan telur-telur yang ada di jari-jari kalian, itu menempel ke makanan, dan ada di makanan tersebut termakan oleh kalian atau teman-teman kalian, saudara kalian, atau ibu dan bapak kalian. Makanya ini harus cuci tangan itu sangat utama. Yang kedua, non-soil transmit helmin. Nematoda usus yang ditularkan tidak melalui tanah. Nah, berarti ini tidak melalui tanah, bisa dari tangan ke tangan, atau dari tangan yang lupa cuci tangan, langsung pegang makanan. Ini biasanya cacing kremi ya. Di mana kasusnya itu seseorang yang punya penyakit ya enterobiasis atau cacing kremi, itu ada cacing atau telur di anusnya, garuk-garuk, lalu pegang makanan, dan makanannya dimakan oleh saudaranya, seperti itu. Lanjut, nah sekarang kita spesifik membahas satu spesies cacing yang disebut dengan cacing gelang. Nama ilmiahnya Ascaris lumbricoides. Boleh dilihat, ini adalah gambar hasil operasi di mana di dalam ususnya itu terdapat tumpukan-tumpukan cacing Ascaris. Sekilas dilihat ini mirip dengan mie rebus ya, berwarna kekuning-kuningan, ada yang berwarna kemerah-merahan atau kecoklatan. Nah, ini cacing gelang pada perut ya, bentuknya seperti ini. Jika dibandingkan dengan mie ya, ini hampir sama saja, tidak ada bedanya, cuman beda kalau ini makanan, kalau ini cacing. Nah, ini Ascaris yang diambil dari usus atau dari tinja, dimasukkan ke dalam ya cawan Petri. Seperti ini bentuknya. Nama lainnya kita bahas dulu. Nama lainnya cacing gelang. Penyakit disebut Ascariasis. Cacing dengan ukuran terbesar yang hidup di usus manusia. Nah, ini ukurannya bisa mencapai 50 cm. Bervariasi, ada yang 5 cm, 10, 20, 30, 40, tergantung kondisi makanan yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Merupakan cacing yang penyebarannya melalui tanah, soil helminth transmit yang tadi ya. Penyebab cacingan pada manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak. Hospes definitifnya manusia, kalau ini tidak ada hospes perantaranya ya, tidak memakai hospes perantara, langsung dari manusia ke manusia. Nah, ini morfologi telur Ascaris. Memiliki ciri sebagai berikut. Ukurannya tergantung kesuburan makanan dalam tubuh hospes. Telur keluar bersama tinja dalam keadaan belum matang. Nanti matangnya di dalam tanah. Ada 3 bentuk telur dalam tinja dan 1 bentuk infektif dalam tanah. Oke, yang pertama adalah telur yang dibuahi berbentuk opal. Dinding telur terdiri dari 3 lapis. Warna telur kuning kecoklatan sampai coklat tua. Bagian luar dilapisi lapisan bergelombang.
atau disebut dengan lapisan albuminoid. Nah, ini terdiri dari 3 lapisan. Nah, ini pertama ini lapisan albuminoid, ini lapisan hialin. Nah, ini yang di dalamnya adalah calon-calon anak cacing yang nanti akan berubah menjadi larva. Ya, ini udah berisi embrio ini. Lalu ya, telur dekortikasi, yaitu telur yang dibuahi tanpa lapisan albuminoid, terdiri dari 2 lapis bentuk bulan dan opal. Nah, ini terdiri dari 2 lapis ya, 1, 2. Kalau yang tadi kan ada lapisan albuminoidnya, ini tidak ada. Yang ketiga adalah telur yang tidak dibuahi, berbentuk elips, agak lonjong, lapisan luar memiliki tonjolan kasar, dan lapisan albuminoid. Bagian dalam penuh berisi granul. Nah, ini contohnya telur tidak dibuahi. Jadi tadi ada 3 ya. Telur dibuahi, telur dekortikasi, telur tidak dibuahi. Dan yang terakhir adalah telur berembrio yang bersifat infektif, ditemukan di dalam tanah. Di dalam lingkungan yang sesuai, telur yang dibuahi berubah menjadi berembrio dalam waktu 3 minggu dan dapat bertahan di dalam tanah selama 6 tahun. Makanya kalau BAB supaya tidak tercemar itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh di mana aja. Bagi teman-teman yang suka naik gunung, Bapak harap tolong jangan BAB sembarangan ya. Itu karena siapa tahu kita tidak tahu bahwa orang tersebut mengidap cacingan. Nah, ini telur Ascaris ya yang infektif, berisi larva, dibentuknya 3 minggu, merupakan bentuk infektif. Nah, ini yang ada di dalam tanah ini. Ini udah matang, nanti siap mentas. Morfologi cacing dewasa. Oke. Lanjut ya. Cacing dewasa ini ada yang berwarnanya macam-macam, dari mulai kemerahan, berwarna putih, bahkan berwarna kekuningan. Bentuknya silindris memanjang. Kalau bagian kepala itu disebutnya anterior ya. Sedangkan bagian ekor disebutnya posterior. Jangan sampai salah. Ini anteriornya memipih, posteriornya meruncing. Bagian kepala dilengkapi 3 buah bibir, 1 bagian mediodorsal, 2 berpasangan di bagian lateroventral. Nah, ini buat teman-teman, ini adalah gambar cacing ya. Morfologi cacing, ini adalah mulut ya. Di sini itu banyak bagian-bagiannya, ini kutikula lapisan terluarnya, ada saluran reproduksi dan bahkan ada anusnya juga. Lanjut, nah ini bentuk mulutnya. Ini bentuk cacing secara keseluruhan seperti ini ya, ukurannya sangat-sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan cacing tanah ya bisa lebih besar Ascaris. Nah, ini mulutnya jika diperbesar seperti ini ya. Ini ada bagian yang berpasangan dan 1 bagian ya, bagian dorsal. Nah, ini bisa lihat di sini. Ini. Nah, kalau pada bagian mulut bisa dibaca sendiri ya. Bagian atau disebut juga dengan bagian anterior. Nah, kalau pada bagian posterior atau ekor, betina itu bisa dilihat ini lurus meruncing ya. Sedangkan pada bagian jantan itu, pada cacing jantan ini melengkung atau melingkar. Terdapat spikula. Nah, ini buat reproduksi ya. Spikulanya bentuknya sangat kecil. Kita lanjut. Cacing dewasa jantan, ukuran panjangnya 15-31 cm. Diameter ketebalannya 2-4 mikron. Ujung posterior melingkar dan berujung tumpul, mempunyai spikula sebagai alat kopulasi. Mohon maaf dikoreksi ya, buat diameternya 2-4 mm. Ini Bapak lupa belum ketulis ya. Cacing dewasa betina, ukuran lebih besar dari jantan 20-35 cm, maksimal bisa mencapai 50 cm, dan lebih tebal, diameternya 3-6 mm. Bagian posterior lurus dan meruncing, memiliki cincin kopulasi, terletak 1/3 anterior panjang badan. Nah, ini cincin. Penjelasannya terhenti karena waktunya habis. Jadi kita lanjut lagi dari mulai siklus hidup Ascaris.
ini gambarnya, mohon maaf gambarnya kurang jelas ya. Bapak nyari diguling susah nyarinya, nggak apa-apa, nanti Bapak jelasin buat siklus hidupnya. Oke, bentar. Nah, ini siklus hidupnya Bapak jelasin ya. Oke, jadi buat telur dalam keadaan infektif akan matang di dalam tanah jika lingkungan sesuai. Dalam di sini maksudnya lingkungan yang sesuai itu adalah suhu, kelembaban, temperaturnya yaitu yang kurang dari 25 derajat Celcius dan sirkulasi udara yang cukup. Dalam waktu 3 minggu telur ya akan berubah yang tadinya tidak infektif berubah menjadi infektif yang akan mengandung larva. Nah, ini telur infektif atau telur yang matang yang berisi larva ini akan tertelan oleh manusia. Bisa lewat dari tangan langsung ke mulut atau dari lewat makanan dan minuman ya. Lalu setelah tertelan ya, nanti si telur akan menetas di usus duodenum dan mengeluarkan larva rhabditiform yang menembus dinding usus ya. Nah, ini menembus dinding usus ya. Lalu masuk ke pembuluh darah. Lalu setelah mengitari pembuluh darah, masuk ke hati, lalu ke jantung, paru-paru, masuk ke alveolus, bahkan sampai ke trakea, ke esofagus, tertelan lagi ke usus halus. Di usus halus berubah menjadi cacing dewasa dan akan berkembang biak, ya, berkopulasi dan akhirnya bertelur. Nah, nanti telur ini akan keluar bersama tinja, lalu matang kembali di dalam tanah. Kira-kira siklusnya seperti itu. Kenapa? Ya, kenapa cacing Ascaris bisa menembus dinding usus halus? Nah, ini tadi lihat ke bagian mulutnya. Di bagian mulutnya terdapat bukal kapitas ya. Terus giginya yang runcing yang tadi itu sehingga dapat memakan sari-sari makanan dan menggerogoti dinding-dinding usus manusia. Seperti itu. Gejala klinis yang disebabkan oleh Ascaris yaitu masalah gizi pada anak-anak, gangguan pertumbuhan. Sudah pasti ini karena sari-sari makanannya diserap oleh cacing, tidak diedarkan ke seluruh tubuh, radang paru-paru karena si cacingnya tadi nyampai ke paru-paru sehingga menimbulkan radang, peningkatan eosinofil, nafsu makan berkurang, ini udah pasti, diare, infeksi berat, cacing menggumpali usus ya. Bahkan pada satu kasus cacing Ascaris itu bisa ditemukan dalam dahak ya, terus keluar dari hidung. Ini bisa sampai seperti itu. Epidemiologinya, sebagian kasus terbesar terjadi pada balita dan anak sekolah di daerah kumuh yang suka dimana orang-orangnya itu kurang kesadaran, BAB sembarangan, tidak mencuci tangan. Nah, ini juga hal yang meskipun sepele, tidak mencuci tangan itu menjadi faktor utama penyebaran Ascaris lumbricoides. Diagnosisnya, nah kalian sebagai analis melakukan pemeriksaan telur dalam tinja. Nah, ini pemeriksaan telur dalam tinja itu metodenya sangat banyak. Cuman yang biasanya yang kita pakai buat sehari-hari itu adalah pemeriksaan feses lengkap ya, atau feses rutin. Pengambilan cacing dewasa dari mulut, anus atau hidung ya. Nah, ini yang udah parah biasanya keluar dari hidung diambil pakai pinset ya. Terus larva juga ditemukan di dalam sputum atau dahak. Pencegahannya seperti apa? Ya sudah pasti kalau buat pencegahannya ini harus ya, kalau MCK pada tempatnya. Terus kalau misalnya bebersih itu pakai sabun. Setiap mau makan
mencuci tangan dahulu, memakai sabun. Jangan sampai habis menggaruk badan, menggaruk anus, langsung mengambil makanan atau salam-salaman dengan teman-teman yang lain ya. Diusahakan harus higienis, jaga kebersihan diri sendiri, demi diri sendiri dan juga demi teman-teman kalian. Oke. Buat daring kali ini Bapak cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan boleh request di @bondo, nanti Bapak jawab ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.